Hi, welcome back again in my channel, The Club Dania English Club with me Dania Agatha. Apa kabar? Semoga mudah-mudahan baik ya. Oke, kali ini apa ya tema yang akan saya bahas? Kali ini saya akan membahas mengenai part of speech ya. I would like to talk about part of speech, talking about noun, pronoun, verb, adjective, preposition, conjunction, and also interjection. Sekali ini saya akan membahas mengenai part of speech di mana kita akan membahas tentang noun, kata benda, pronoun, kata ganti, verb, kata kerja, adjective, kata sifat, conjunction, kata penghubung, dan juga interjection, ya, kata seru. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, before we start our lessons, as usual, saya ingin kalian semuanya subscribe video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen jika ingin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Atau juga mungkin ingin ada video-video lain yang ingin ditambahkan atau mungkin dibahas, boleh di kolom komentar. Oke? Alright. First, I would like to share about what is the definition about part of speech ya. Apa sih sebenarnya part of speech itu? Part of speech, it indicates how the word function in meaning as well as grammatically within the sentence. Jadi sebenarnya part of speech ini adalah beberapa kata ya yang mengindikasi dari fungsi kata itu sendiri. Karena di dalam part of speech actually we have 8 ya. We have 8 part of speech in English. Seperti yang tadi saya sebutkan. We got noun, we have pronoun, we have verb, adjective, and also conjunction, preposition, and also interjection. Tapi yang terakhir itu jarang sekali dibahas ya. Biasanya lebih kepada kata-kata yang sebelumnya saya ucapkan. Oke? Nah, kita akan coba bahas one by one. We will discuss about what is a noun, what is a conjunction, what is a verb. Kali ini saya akan pertama membahas mengenai noun. What is a noun? Okay? A noun is a word that refer to phrases that represent person, place, things, or idea. Noun dalam bahasa Inggris adalah kata benda, ya. Kata benda itu seperti misalnya merefer atau mengacu kepada 3 hal, yaitu ada kata person, ya, orang, lalu things, places, tempat atau benda, dan juga idea atau ide. Contohnya, kalau kita berbicara tentang orang, or we talk about person, we can say teacher, student, Mary, John, etc. It's a noun of person, ya. Jadi kata benda yang merefer kepada orang itu bisa yang tadi saya sebutkan, teacher, student, Mary, John, etc. Ya. And then what else? About place, noun place. We can say school, office, airport, beach, and so on. Ya. Dan juga kata benda yang refer to things atau benda-benda atau macam-macam hal ya. Things itu macam-macam hal. Oke. Like a book, car, money, elephant, dog, etc. So animal also include in noun. Jadi binatang juga termasuk kata benda. Jadi noun sekali lagi adalah kata yang menginformasikan tentang orang, ya, tempat dan juga benda. Itu adalah noun. So next, we are going to discuss about pronoun. What is a pronoun? Pronoun takes part to replace noun in a sentence. Jadi pronoun ini adalah kata ganti ya. Di dalam kalimat pronoun ini digunakan sebagai kata ganti. Nah, pronoun sendiri itu ada 5 ya. There are 5 pronoun that you have to know. Yang pertama adalah subject pronoun ya, and then object pronoun, and then possessive pronoun, and possessive adjective, and possessive
reflexive pronoun, sorry ya. Ada 5, subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Oke? Nah, seperti apa contohnya? Subject itu ada, how many subjects we know? We know subject is I, you, they, we, he, she, dan it. Ya, there is 7 subject. Oke? Kalau subjeknya I, objek pronounnya menjadi me, dan possessive adjectivenya menjadi my, ya. Dan possessive pronounnya menjadi mine, reflexive pronounnya menjadi myself. Nah, ini bisa dilihat di tabel ya yang tampil di layar teman-teman semuanya. Itu ada tabel yang membedakan antara subject pronoun, object pronoun, lalu possessive pronoun dan reflexive pronoun. Kalau you, subjeknya you, objek pronounnya menjadi tetap you, lalu possessive adjectivenya menjadi your, ya. Possessive pronounnya menjadi yours, dan reflexive pronounnya menjadi yourself. Oke, saya kasih contoh dalam kalimat. I have a book. Ya, I have a book. Ya. This is my book. The book is mine. So, jadi ada 3 ya. I have the book. Saya punya buku. Ya. Lalu menjadi this is my book. Lalu menjadi lagi the book is mine. So itu ada perbedaan penggunaan dari pronoun tersebut. Oke. Lalu kalau she subjeknya, objek pronounnya menjadi her, lalu possessive adjectivenya menjadi her, sama. Possessive pronounnya menjadi hers, dan reflexive pronounnya menjadi herself. Untuk subjek he, objek pronounnya menjadi him, possessive adjectivenya menjadi his, sama. Dengan seperti possessive pronoun juga his, dan reflexive pronounnya menjadi himself. Lalu subjek we, ketika menjadi objek akan menjadi us, dan objek pronounnya, possessive adjectivenya menjadi our, possessive pronounnya menjadi ours, dan reflexive pronounnya menjadi ourself. Kalau subjeknya they, objek pronounnya menjadi them, possessive adjectivenya menjadi their, possessive pronounnya menjadi theirs, reflexive pronounnya menjadi themselves. Oke. Dan subjeknya it, ketika menjadi objek pronoun dia akan tetap menjadi it. Ketika menjadi possessive adjective dia akan menjadi its, dan possessive pronoun its, lalu reflexive pronounnya menjadi itself. Nah, kamu bisa lihat di tabel yang ada di layar monitor kamu ya. Oke. Lalu yang kedua, setelah tadi ada noun kata benda, ada pronoun kata ganti, part of speech juga ada verbs ya. We have verb in part of speech. Verb is a group of words that describe an action or experience. Kata kerja. Verb itu adalah kata kerja. Oke. Contohnya banyak ya, ada ribuan kata kerja yang kita tahu. For example, we can say talk, swim, sing, run, buy, cry, drive, fight, hang, jump, etc. and so on. Ya, banyak sekali jenis-jenis dan contoh-contoh kata kerja. Intinya adalah jika kita melakukan sebuah aktivitas atau kita melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan atau pengalaman sesuatu, itu adalah kata kerja. Okay. What about adjective? Ya, what is an adjective? Ya, adjective is a word that describe noun or pronoun. Adjective itu adalah kata yang mendeskripsikan kata benda atau kata ganti. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang adjective itu kata sifat. Oke. Okay. For example, what is an example of the adjective? We can say tall, tinggi, short, pendek, long, panjang, kind, baik, beautiful, cantik, fat,
thin, ya, gemuk, kurus, poor, rich, anything. Semua yang menunjukkan kata sifat. Oke. Lalu ada juga adverb. Nah, adverb is a word that modify a verb, adjective, or another adverb, ya. Adverb ini kata yang memodifikasi kata kerja dan juga kata sifat. Misalnya contoh, quickly, loudly, clearly. Ada juga adverb of frequency, ya, kata keterangan frekuensi, ya, berapa banyak atau seberapa sering kita melakukan sesuatu. Itu dengan kata always, often, never, atau juga soon, well, badly, away, inside, and so on. Nah, adverb sendiri juga ada beberapa jenis, tapi nanti akan kita bahas di video yang lainnya karena tidak akan saya bahas di video kali ini. Oke? Next, kita punya preposition. What is a preposition? Preposition is used before join or pronoun or gerund to show place, time, and direction. Preposisi itu kata yang digunakan sebelum kata ganti atau kata gerund, ya, untuk menunjukkan tempat, waktu, dan juga arah. Oke? Contohnya, at, in, on, lalu for, across, behind, through, between, beside, etc. ya, dan lain-lain. Nah, nanti akan dibahas satu persatu di video lainnya mengenai preposisi. Karena kita harus punya waktu yang khusus membahas mengenai preposisi itu sendiri. Preposisi itu sebetulnya ada dua. Preposition of place, keterangan tempat, dan preposition of time, kata untuk keterangan waktu. Oke. Lalu conjunction. What is a conjunction? Conjunction is used to join words or a group of words in a sentence. Kata hubung, kata penghubung, ya, conjunction, konektor, seperti konektor, ya, digunakan untuk menggabungkan satu atau dua kata, ya, di dalam sebuah kalimat. What is the example of conjunction? The example is but, or, and, so, before, because, however, moreover, etc. Okay? And then interjection. Interjection is a word that express surprise or other emotion and usually followed by exclamation mark. Jadi interjection ini adalah kata yang menunjukkan sebuah surprise, ya, surprise itu apa ya kalau dalam bahasa Indonesia itu? Kejutan, ya. Interjection is a word yang menunjukkan kejutan atau sesuatu emosi, ya, emotion, yang biasanya kata itu disertai dengan tanda seru. For example, yay with exclamation word. Yay, ada kata yay, lalu ada tanda seru. Lalu aha, yikes, bravo, oh no. Nah, kata-kata tersebut yang saya ucapkan biasanya itu mendapat tanda seru di belakangnya. That is an interjection. So, sudah cukup tahu tentang part of speech. Jadi saya ulangi, saya review. Part of speech ada 8. Ada noun, kata benda, pronoun, kata ganti, verb, kata kerja, adjective, kata sifat, preposition, kata keterangan tempat di mana, ya, dan kata keterangan waktu, conjunction itu penghubung, dan interjection itu untuk menunjukkan emotion, ya, atau feelings tentang sesuatu, dan biasanya diikuti oleh tanda seru. Nah, itu dia. Oke, saya akan coba berikan satu persatu dalam kalimat contoh, ya. Noun. Noun, ya, mengandung noun. This is my book. Book adalah noun. Oke. Pronoun. This is his car. This is his car. His adalah contoh pronoun. Verb. I walk to the office. I walk to the office. Walk itu adalah kata verb. Ya. Lalu adjective. She is beautiful. She is beautiful. Beautiful itu adalah adjective.
Okay? And then preposition. This cup is on the table. This cup is on the table. Artinya on adalah preposition. Conjunction. I bring my umbrella because it is raining now. I bring my umbrella because it is raining now. Because. Because is a conjunction. An interjection. Oops, I forgot my wallet. Oops, I forgot my wallet. Oops is the example of interjection. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, ya. Jangan lupa, sebenarnya part of speech ini adalah basic atau kata yang selalu dipakai di dalam semua kalimat bahasa Inggris. Jadi kita harus tahu apa itu adjective, apa itu adverb, apa itu verb atau noun. Kita harus tahu itu sebelum kita bisa memahami kalimat dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan jangan lupa simak video-video lainnya tentunya masih tentang pembelajaran bahasa Inggris hanya di channel The Club Dania English Club. Bye.